wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih ibtihu amardatillahi subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi faraidil wudu. Halaman 32. Faslun fi faraidil wudu. Wa faraidil wudu'i sittu khisalin. An-niyatu inda ghuslil wajhi. I'lam annal wudu'a lahu syurutun wa furudun. Fasyurutu al-islamu wa tamyiz wa tuhuriyatul ma' wa adamul mani al-hissi kal wasakhi wa adamul mani asy-syar'i kal haidi wan nifasi wa dukhulul waqti fi haqqi dzawid darurat kal mustahadah wa man fihi rihu daim. Wa ammal furud fasisatun kama dzakara syai' ahadaha an-niyya liqaulihi alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat rawahu asy-syaikhan. Wa hiya furudun fi taharatil ahdas wala tajibu fi izalatin najasat ala sahih. Wal farqu annal maqsuda minan najasat izalatiha wa hiya tahsulu bil husli bi khilafil ahdas fa inna taharataha ibadah fataftaqiru ila niyatin kasairil ibadat. Kada qalahu Rafi'i. Wa syartu sihhatiha al-islam fala yasihul wudu'ul kafir wala ghusluhu ala sahih li anna an-niyya ibadah wal kafir laisa min ahliya wala tasihhu taharatul murtad qat'an taghlidan alaihi wa waqtun niyah al-wajibah inda ghusli awwali juz'in minal wajhi li'annahu awwalul ibadat al-wajibah wa la yudhabu ala sunanil madiyah wa kaifiyatiha in kana al-mutawaddi saliman la illata bih ayyan wiya ahada thalathata umur ahadaha raf'il hadas awit taharati anil hadas athani ayyan wi istibahatus shalah aw ghairiha mimma la yubahu illa bit tahurah athalits ayyan wi fardul wudu
au ada'il wudu wa in kana nawi sobiyan. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali dalam kajian kitab Kifayatul Ahyar karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. Dan kita sekarang alhamdulillah berada di bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sengaja Rasulullah ditakdirkan dilahirkan di bulan Rabiul Awal ini karena memang bulan Rabiul Awal itu tidak tenar, tidak seperti bulan Ramadan, bulan Muharram, atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Allah kepingin menunjukkan bahwa Rasulullah ini memang kemuliaannya tidak didapat dari yang lain. Artinya memang kemuliaannya mutlak karena memang pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Dan umat Islam seluruh dunia menyambut kelahiran Nabi dengan gembira, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya kita sekarang ini juga salah satu dari perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa thalabul ilmi faridhatun, mencari ilmu itu hukumnya wajib, apalagi ilmu yang berkenaan dengan urusan kewajiban kita. Kalau kita wajib melaksanakan sholat, maka sholat itu ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Nah, di antara syaratnya sholat ini adalah harus suci dari hadas ataupun dari najis. Makanya wajib bagi kita tahu tentang apa itu hadas, apa itu najis, dan bagaimana cara kita menghilangkannya. Karena memang ada perbedaan antara hadas dengan najis ini, karena memang kalau hadas ini sifatnya abstrak, ya, tidak, atau status, ya. Status seseorang itu tidak diketahui kecuali dirinya sendiri. Sedangkan najis ini dohir atau kelihat, ya. Maka cara menghilangkannya ya harus menghilangkan sifat-sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya. Ya, tapi kalau orang hadas ini menghilangkan gimana? Kan tidak diketahui. Ya, maka ini cara menghilangkan hadas itu
kalau memang itu hadas kecil, dilakukan dengan namanya wudu. Ya, wudu. Jadi banyak hadis menjelaskan tentang keutamaan wudu ini. Di antaranya ada riwayat barang siapa yang menginginkan diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama itu adalah isbaghil wudu walau bil makarih. Makarih itu sesuatu yang tidak kita senangi atau yang memberatkan. Kita sering masuk kamar mandi dengan alasan dingin, ya, dengan alasan tidak mau ribet, ya. Kita sering meninggalkan wudu, ya. Habis buang air selesai langsung keluar, ya, tanpa wudu, ya. Karena itu tadi makari, sesuatu yang nanti semuanya jadi basah, ya, nanti jadi dingin, nanti gini kan gini. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu kepingin apa yang menjadi dosa-dosamu ini bisa dirontokkan, ya, diampuni, dan kamu diangkat derajatnya di sisi Allah, ya kamu harus menyempurnakan wudu walau bil makarih itu. Walaupun kamu ini sebetulnya ya ribet lah, ya. Nah, kita kan seringnya gitu, berapa kali masuk kamar mandi tapi tidak melakukan wudu. Nah ini, mari mulai sekarang kita biasakan setiap masuk kamar mandi, buang air atau hadas dimanapun tempat, hendaklah kita menyempurnakan wudu, atau dengan disempurnakan dengan melakukan apa? Wudu, ya. Jadi wudu ini termasuk ibadah tersendiri. Jadi kalau seandainya, mohon maaf, ada orang perjalanan terus pengen pipis, akhirnya berhenti di masjid, hanya pipis dak, ya. Iya, habis itu terus lanjutkan perjalanan, berarti ini termasuk sesuatu yang iki apa masjid iki hanya dipakai untuk, paling tidak wudu lah, karena wudu ini bentuk daripada ibadah. Apalagi kalau memang ada waktu, kita gunakan dengan sholat sunnatal wudu atau sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah apapun, ya. Itu apa ya, ibarat masjid ini ada, bukan hanya untuk buang air saja, ya, tapi ada ibadahnya yang kita lakukan ketika kita menggunakan fasilitas masjid, ya, seperti itu. Lah, untuk wudu ini memang kalau kita tahu ada malaikatur rahmah, ya. Malaikatur rahmah, malaikat yang selalu dekat dengan orang yang selalu suci, baik suci dari najis maupun suci dari hadas ini. Dan malaikat ini tidak akan mau mendekat kepada orang yang berhadas, apalagi hadasnya hadas besar, ya. Artinya apa? Ya tetap orang berhadas besar ini melakukan sesuatu yang baik, boleh zikir, boleh, cuman kondisinya ini
tidak seperti orang yang dalam keadaan suci. Jadi kalau bisa segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan, kalau bapak-bapak mungkin berangkat kerja wudhu dulu, mungkin ibu-ibu itu mau masak wudhu dulu, tidak masalah itu akan menjadi keberkahan tersendiri ya. Jadi mau makan mau apa ya, karena wudhu ini memang salah satu ibadah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW untuk kemuliaan. Kalau untuk secara kesehatan ya jelas itu memang baik ya. Mau masuk rumah, kalau kemarin corona itu biasakan basuh tangan ya. Tapi kalau Rasulullah bukan hanya membasuh tangan ya, membiasakan untuk selalu berwudu ya. Untuk selalu berwudu. Dan anggota wudu ini yang dibasuh ini semuanya adalah anggota yang terbuka, yang banyak ditempeli oleh virus ya. Tangan kita, mulut kita, wajah kita, kaki kita ya. Hampir semuanya ini memang yang terbuka gitu ya. Yang seharusnya memang harus kita selalu bersihkan ya. Maka dari itu kemarin kita sudah pertemuan kemarin kita sudah sempat bahas tentang ini, yaitu fardu-fardunya wudu yang jumlahnya 6 ini 4 diambil dari Al-Quran dan 2 diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang diambil dari hadis Nabi ini adalah an-niyah. Di Al-Quran tidak menyertakan niat ini masuk dalam rangkaian wudhu. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain ya. Di situ tidak ada idza qumtum ilas shalah fan niyah, disuruh niat dulu, tidak ada. Jadi langsung idza qumtum ilas shalah, kalau mau melaksanakan sholat faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kamu. Jadi perintahnya langsung membasuh wajah. Lah, karena di situ ada hadis sahih yang mengatakan innamal a'malu binniyah ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atun yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Bahwa segala amal innamal a'mal itu binniyah, bisa dianggap atau dihitung pahala dengan niatnya. Nah, segala amal akan dihitung ibadah, dihitung pahala kalau disertai dengan niat. Semuanya, cuman para ulama ini ada yang membedakan ya, membedakan sesuatu ini bisa hasil tanpa niat dan sesuatu itu tidak dianggap kecuali dengan niat. Contoh
menghilangkan najis ya. Menghilangkan najis ini tidak butuh niat. Kita mau istinja, kita mau ngepel, ada kotoran gitu. Ini menurut para ulama ini bisa hasil tanpa niat pun karena tujuan sudah bisa terlaksana gitu. Tapi kalau wudhu ini tidak bisa ya. Karena wudhu ini bisa jadi bukan melakukan ibadah, tapi hanya sekedar mungkin cuci muka ya, atau apa gitu ya. Karena orang kafir pun juga punya ibaratnya itu punya ajaran ya, selalu mencuci muka gitu ya, cuci tangan ya. Nah itu kalau tidak dibarengi dengan niat ini akan sesuatu ini menjadi belum jelas ini melakukan apa ini ya. Beda dengan menghilangkan najis ini kan satu tujuan yang memang nggak ada lain lah ya. Yang jenenge menghilangkan najis ya. Kita mencuci pakaian kita. Kalaupun ada niat itu niat secara umum ya. Artinya secara umum ini wis kita mengikuti sunnah Nabi untuk selalu bersih ya, menjaga kebersihan ya. Sebagaimana moto yang sudah sering kita dengar, an-nadhafatu minal iman ya, ini secara umum ya. Tapi secara khusus di sini segala sesuatu amal innamal a'malu binniyat. Karena memang niat ini untuk membedakan antara adat dan ibadah, antara adat dengan ibadah. Jadi kalau kita hanya punya kebiasaan cuci muka saja, tidak ada niat ibadah, ya berarti itu bukan wudhu namanya. Ya raup. Raup. Tapi kalau itu kita niatkan maka itu jadi ibadah. Jadi dengan niat ini akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah kalau memang diniatkan untuk ibadah. Hampir semua pekerjaan ya, seperti makan, minum, ya, tidur ya. Itu kalau kita tidak ada niat, makan hanya sekedar makan ya, minum hanya sekedar minum, tidur hanya sekedar tidur, ya sudah, ya tidak ada dosa, ya tidak ada pahala, karena itu rutinitas ya. Rutinitas. Tapi kalau itu kita niatkan, saya tak tidur lebih awal biar bisa bangun sebelum subuh, bisa tahajud, bisa lah. Ini akan nilainya beda. Sama-sama tidurnya ya. Sama-sama tidurnya, yang satu dengan niat, yang satu tidak ada niat. Ya sudah. Yang ada niat ini yang dihitung melakukan apa? Ibadah. Jadi an-niyah inda ghuslil wajhi, niat ketika membasuh wajah. Dan niat ini memang makrunatun bil fi'li, dibarengkan dengan pekerjaannya, itu namanya niat. Tapi semua kaidah itu ada pengecualian ya. Jangan terpancing dengan satu kaidah, karena likulli qaidatin mustasnayat ya. Setiap kaidah ini pasti punya apa? Pengecualian.
termasuk yang tidak harus bareng dengan pekerjaan. Ini adalah puasa. Puasa itu niatnya boleh dimulai dari waktu maghrib. Jadi masuk maghrib, nawaitu shauma ghadin, ya, an adai fardhi syahri Ramadan umpamanya, itu sudah dianggap sah. Jadi memang niatnya di malam hari itu. Tidak harus pas bareng adzan subuh. Ya. Mestinya kalau menurut kaidah niat itu harus bareng dengan pekerjaannya. Ya mesti ini harusnya puasa itu niatnya pas masuk adzan subuh langsung nawaitu, ya. Ternyata enggak. Ya ada pengecualian. Ada lagi kurban. Kurban ini bisa diniatkan ketika menyerahkan kambing ini untuk kurban saya, ya. Kapanpun disembelih itu niatnya sudah, walaupun tetap nanti yang nyembelih ini dikasih tulisan, ya, itu untuk siapa, ini untuk siapa. Jadi memang kaidah-kaidah itu mesti ada pengecualian. Jadi jangan mentah-mentah, dipahami mentah-mentah. Haji misalnya mulai dari mabuk haji. Iya, termasuk mungkin haji atau apa. Tapi nanti tetap ketika melakukan haji ya ada niatnya itu, nawaitul haji, ya. Ya, jadi kalau istilah di dalam jauh-jauh hari melakukan sesuatu itu namanya bukan niat tapi azam, ya. Azam, ya. Berkeinginan. Aku kepingin haji, ya. Aku kepingin tahajud, aku kepingin sedekah, ya, itu masih azam itu, ya, belum niat, ya. Karena niat ini kaidahnya memang makrunatun bil fi'li, harus bareng dengan pekerjaannya. Bahkan di dalam sesuatu yang kadang itu diharamkan secara syar'i, itu juga ada mustasnayatnya, mustasnayat atau pengecualian. Contoh, ya, ghibah. Ghibah itu kan apa namanya, sesuatu yang dilarang, dan ternyata ghibah ini minal kabair, termasuk dosa besar. yang sering kita lakukan gitu loh, ya. Tapi nih, tidak semua ngomongkan aib orang itu berdosa. Jadi enggak semua yang di situ ada obrolan ngomongkan aib orang itu termasuk berdosa. Ada yang dibolehkan, bahkan mungkin bisa jadi wajib, ya. Jadi intinya setiap kaidah itu mesti kita juga punya ada pengecualiannya, ada pengecualian. Apa contoh ghibah yang dibolehkan? Kalau di satu riwayat ada 3 perkara, kalau di Ihya ini ada 6 perkara yang boleh untuk kita omongkan terhadap satu aib, ya, aib orang lain. Yang pertama, al-imamu dolim, pemimpin yang dolim. Jadi kadang kita ini butuh solusi
dalam menyikapi apa ya, ibaratnya islah ya, untuk kebaikan ya. Ini seperti ini seperti ini seperti ini ya. Tapi bukan untuk mencari kejelekan enggak, tapi untuk mencari kebaikan. Ini termasuk hal yang atau menjelaskan tentang dirinya yang terdolimi, mengadukan kepada siapa itu ya, orang yang kira-kira bisa memberikan solusi. Saya itu sudah diginikan dengan siapa, orang ini itu gini begini wes ya. Itu termasuk juga. Lalu ada al-jahru bil maksiyah, ini yang banyak ya, orang yang melakukan dosa dengan apa, ditunjukkan gitu ya, nah, orang yang pamer dengan dosa ya, itu diomongkan itu jadi. Makanya mohon maaf, ada satu riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, ittaqu maudhi'ut tiham, kalau tidak salah, yang artinya jauhilah sesuatu atau tempat-tempat yang kamu menjadikan orang ini curiga. Ya. Intinya gini, bahasa jauhilah atau hindarilah perkara yang menjadikan omongan orang ya. Ya. Contoh, ada seorang ulama atau seorang tokoh masyarakat senengane nanggone lokalisasi tau apa, padahal mungkin dia itu, saya itu nggak ngapa-ngapain kok, cuma ngopi ya. Ya. Ada apa meneng-meneng nggak tahu gonceng bojone wong mamane. Enggak, aku enggak lapo-lapo kok, iki mak iki ngeterno ini. Tapi sesuatu itu yang harusnya jangan sampai orang ini menjadi hibah gitu loh ya. Jadi memang ada larangan melakukan sesuatu yang menjadikan omongan orang lain ya. Tidak didadekno rasan-rasan wong ya. Jadi ada orang itu gini, barno wis engko sing ngrasani kan dosa ya. Aku kan malah oleh kiriman ganjaran. Ya, seperti itu berarti dia nggak ngikuti hadis Nabi Muhammad SAW untuk selalu menghindari sesuatu yang menjadikan orang ini curiga. Apalagi kalau wis jelas ya, jelas melakukan keharaman ya, seperti itu tadi, berduaan bukan mahramnya di tempat yang sepi ya, itu kan sudah jelas maksiyahnya ya istilahnya. Ini jangankan yang melakukan maksiat, yang akan menjadi orang ini curiga, yang akan menjadikan orang ini apa, suudon lah bahasanya. Gak ngono, iki wong iki nglibet ae nek omahe rondo iki. Iki lapo ya. Umpamanya hal itu harusnya kita hindari ya. Kita hindari, jangan sampai kita ini melakukan sesuatu yang menjadikan orang ini apa? Suudzon. Bukan terus mancing-mancing. Gak apa-apa wis, biarkan orang nanti
ngomongin saya, engko aku malah oleh kiriman pahala. Ya ndak seperti itu ya. Jadi makanya ada istilah di dalam tasawuf itu, ilmu tasawuf ini kita itu harus bisa menjaga muru'ah ya, yukhilul muru'ah, kehormatan. Kalau di dalam ilmu hadis ya, termasuk syarat orang meriwayatkan hadis dan hadisnya ini bisa dikatakan hadis sahih, itu tidak melakukan sesuatu yang menjadikan turunnya derajat ya. Contohnya apa? Ya contoh sholat gak pakai kopiah ya, sebetulnya nggak ada masalah itu, tapi buat orang sing iki ya apa sih iki kok gak kopiahan ya. Atau mungkin seorang ulama cangkruan di warung mbek ngerokok, bukan melakukan sesuatu yang haram ndak, tapi menjadikan harga dirinya ini. Nah itu kalau dalam ilmu riwayat hadis ini orang sudah coret, ini gak masuk dalam. Kalau dia meriwayatkan hadis cara ngono ndak bisa diterima hadisnya, karena melakukan sesuatu yang yang merendahkan. Bias, tapi ini sesuai dengan adat istiadat setempat ya. Tapi makanya kalau di Timur Tengah orang alim itu pakai imamah itu meskipun apa ya enggak dilepas, itu memang kok ada enggak orang alim enggak seperti itu umpamanya, itu juga menghilangkan muru'ah ya. Jadi ini kembali kepada wudu. Jadi intinya segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya. Innamal a'malu bin niat. Ini yang pertama. Dan niat ini punya syarat. Ya. Di antaranya kalau dikatakan sah itu al-Islam ya, mesti orang yang non muslim walaupun niat sholat ya tidak dianggap dia belum Islam. Jadi melakukan ibadah apapun itu hubungannya dengan niat, dan niat ini tidak sah kecuali dilakukan oleh orang Islam. Kalau di sini dijelaskan syurutul wudu al-Islam tamyiz tahuriyatul ma adamul mani hissi. Jadi syaratnya wudu Islam tamyiz, pinter, sudah bisa membedakan, terus airnya suci, terus tidak ada penghalang, baik penghalang hissi ataupun syar'i. Hissi ini mungkin cat atau apa yang tidak menjadikan air ini masuk ke kulit ya. Tato ini ada mana ya? Jadi ketika orang ini sudah bertato ya otomatis ya ada yang ngomong tato ini di bawah kulit ya deh. Tapi kan yang jelas itu kan nutup ya, karena yang terlihat ini adalah ya tatonya ini ya, akhirnya menutup kulit. Jadi jelas
Banyak yang mengatakan kalau memang itu seandainya ya terjadinya itu sudah tahu bahwa ini menghalang air terus ditato, ya jelas tidak boleh ya. Tapi pada dasarnya ini kan terjadi ketika dia ini sudah kadung gitu istilahnya. Ya. Sedangkan tato ini tidak akan bisa dihilangkan kecuali harus dibakar atau disetrika gitu ya, dirusak kulitnya. Nah, ini kan sesuatu yang membawa madorot gitu ya. Maka di sini secara syariat ya tetap itu termasuk menghalang air sampainya air ke kulit, tapi ini termasuk hal yang mungkin mendapatkan rukhsah bagi orang yang memang sudah kadung terlanjur ya. Tapi kalau belum ya jangan coba-coba ya. Jadi memang dasar syariat itu kan memudahkan ya. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi kalau memang sesuatu itu menyulitkan sekali, bahkan berdampak bahaya, ya sudahlah, Allah ini menghendaki kemudahan, tidak menghendaki hal yang sulit ya. Sama dengan, mohon maaf, kotorannya ikan teri. Kotorannya ikan teri ini mungkin enggak jenengan beli ikan teri 2 kilo terus sampean beteti siji-siji water lah. Kadang iki ya wis sak jero-jeroane langsung itu kan ya memang menyulitkan ya. Makanya di dalam fikih itu ada namanya ma'fuwat, hal-hal yang ditoleransi, hal-hal yang ditoleransi. Jadi ketika sesuatu itu memang dianggap sulit dihindari, itu syariat ada memberikan toleransinya, tapi dengan syarat tidak ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan itu ono air bersih, sudah bersih dikasih daun akhirnya berubah. Nah, ini air ini sudah tidak boleh dipakai karena memang ada kesengajaan untuk beda dengan air yang berubahnya itu karena tuhlab itu lumut, karena ini nggak bisa dihindari. Jenengan punya tandon yang sulit dibersihkan mamane, iki apa iki kan lumute wakeh ya, tapi kan tidak ada kesengajaan untuk maka di situ ada kebolehan menggunakan air yang berubah karena memang alamiah. Air sungai itu walaupun warnanya coklat ya, itu boleh dipakai untuk wudhu ya. Pokoknya tidak sampai bau dan lain. Boleh. Kalau habis hujan itu kan mesti gak ono sing sungai jernih, itu tidak ada. Boleh tidak itu dipakai wudhu? Boleh. Karena itu perubahannya secara alami, karena memang tempat jalannya itu campur lumpur ya. Tapi seandainya ada air sudah bersih-bersih, terus habis itu jenengan kasih tanah, ini tidak boleh, karena itu ada unsur campur tangan kesengajaan. Nah, itu syariat itu seperti itu, cara
bermuamalah. Nah, jadi sama dengan yang tadi ditanyakan tentang tato. Kalau sudah bertato saawak, apa terus ya apa iki solusine kan gitu. Dihilangkan ya padha sampai diobong wonge. Ya memang ada sih penghilang tato itu kan, tapi kan nggak murah juga, mahal dan lain sebagainya. Ya, jadi menurut saya yang penting taubatnya ini serius, ya. Artinya benar-benar mengakui kekeliruan kesalahannya, ya, dan mau berubah. Insya Allah pasti akan menerima taubatnya, dan insya Allah juga Allah akan menerima sholat-sholatnya walaupun kondisinya seperti itu. Ya, kondisinya seperti itu, karena ini ya gimana lagi, sudah kadung terjadi. Ya, jadi jangan sampai kita menutup dakwah kepada orang-orang yang kadung berlumur dosa kayak gitu ya. Wis gak iso wis kaya awakmu iki wis percuma wis. Awakmu salat ya gak diterima, wudu ya gak sah. Lah jenengan ngono ya buyar ya. Artinya ndak boleh seperti itu. Ketika ada orang yang mau pingin berbuat baik, marilah kita ajak. Walaupun gimana pun keadaannya, kondisi bagaimanapun, ya, kita berusaha. Apalagi kalau dosa ini hubungan dengan Allah, itu lebih mudah, karena jelas rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya, ya. Cara ngono pengampunane Allah itu. Jadi bahwa innallaha ghafurur rahim, ya. Pokoknya kalau dosa kok berkaitan dengan Allah, serius tobatnya sudah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau gak temen ya beda lagi ya. Udah. Jadi Islam tamyiz tauhid adamul hissi. Oh ya, ada yang hissi tadi secara zahir ya. Ada yang syar'i. Penghalang orang bisa wudu itu ada namanya penghalang syar'i. Di antaranya adalah perempuan yang lagi haid. Itu memang gak boleh. Niatnya itu sudah tidak boleh, karena dia sudah terhalang secara syar'i. Sebagaimana larangan perempuan yang haid ini melakukan puasa dan sholat, ya. Kenapa tidak boleh? Puasa kan bagus, sholat kan bagus. Iya, karena dia ini sudah terhalang secara syar'i. Syara ini tidak membolehkan. Syara ini sudah melarang. Jadi inilah Islam itu agama yang istilahnya harus mengikuti aturan, ya. Ada orang itu beragama tapi dia menggunakan akalnya saja, tidak menggunakan aturan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pokoknya nurut akal, apik ya dilakoni, yang gak apik ya, itu keliru seperti itu. Apa salahnya? Poso kok gak oleh? Kalau itu sih jarang dilakukan. Yang sering dilakukan ini, mohon maaf, mentingkan kesunahan tapi meninggalkan kewajiban. Itu sing sering banyak orang ini melakukan seperti itu. Jadi lah urusan
sunnah itu semangat ya. Tapi kalau urusan wajib sampai berani untuk meninggalkannya. Dia berani membuat acara besar, mungkin sholawatan atau apa yang sifatnya itu hanya sunnah. Tapi ternyata ketika subuh dia tidak sholat subuh. Iya. Ini kan ya keliru. Mestinya si are ku subuhe ku ya. Jadi ada lagi orang yang masih punya tanggungan dan sudah waktunya dibayar. Bayarnya utang yang sudah deadline ya. Wis wayahe. Ternyata dia melakukan sesuatu, wis aku tak merayakan ulang tahun anake entah dengan gini, dengan mewahnya ya. Ini kan tidak sesuai dengan perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan mutilul ghani dzulmun. Mutilul ghani dzulmun artinya orang yang menunda-nunda, sudah punya uang, kewajibannya sudah datang, tapi dia tidak memenuhi kewajibannya, justru malah mementingkan yang sunnah ya, ini termasuk kedoliman. Dolim itu orang yang diutangi pasti sakit hati, iki utangi kurang dibayar. Jadi hal-hal seperti itu harusnya kita lebih siarkan. Iku lho sing wajib ya. Nafkahi anak, nafkahi istri, ini hukumnya apa? Wajib. Lah angger koncone ae butuh, kadang kita ini mohon maaf, saya sering dicurhati ibu-ibu yang rumah tangga itu, tolong Ustadz, ini tuh loh suami saya itu kalau dengan teman itu ya los ya, tapi kalau dengan istri ya Allah saya tuh kebutuhan gak dicukupi dan lain sebagainya. Nah ini kan ya apa ini, saya harus bagaimana gitu ya. Jadi setiap ngaji itu sering dititipi gitu, tolong dinasihati. Ya Allah. Kayaknya memang banyak yang belum mengerti atau belum paham betul sesuatu yang harus didahulukan gitu loh. Orang-orang ini banyak yang tidak ngerti mana yang harus didahulukan, mana yang wajib didahulukan daripada melakukan hal-hal yang sifatnya hanya sunnah. Ya tentunya ada ininya ya, ada pengecualiannya ya, ada hal-hal yang memang bisa dimaklumi ya. Contoh mungkin suami punya teman yang memang temannya ini lagi butuh sekali ya. Kalau mungkin nafkah istri mungkin masih bisa hidup lah. Nah ini temannya ini sudah kondisinya, nah mungkin nafkahnya ini bisa itu, tapi kalau kondisinya kan memang seperti itu ya. Jadi makanya kalau sudah mencakup keluarga itu mestinya sudah harusnya kita ini bisa saling keluarga itu saling melindungi, saling memenuhi, saling mencukupi ya, saling menutupi ya. Nah ini, dan itu kadang sesuatu yang harusnya mestinya dipenuhi ya, itu harusnya juga lebih dipentingkan ya, daripada mementingkan sesuatu yang terkesan kita ini sering hanya menuruti hawa nafsu. Makanya sampai
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan orang ini sempurna imannya hatta aku nahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah orang ini sempurna imannya kecuali aku lebih dicintai, kata Rasulullah, daripada mencintai orang tua, anak, dan semua orang, bahkan dirinya sendiri. Hadis ini jangan dimaknai, loh ini kok seperti ini. Karena gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sumber kebaikan dan tidak mungkin berbuat salah. Nah, itu yang perlu di garis bawahi ya. Rasulullah itu sumber kebaikan dan tidak mungkin berbuat keliru. Kalau kita punya orang tua, mungkin orang tua ini bisa benar bisa salah. Kita punya guru kita ini ya bisa benar bisa salah. Kalau kita punya bahkan diri kita sendiri, ya bisa jadi benar bisa jadi salah, kan seperti itu. Tapi kalau kepada Rasulullah tidak ada istilah keliru. Kalau ngikuti Rasulullah itu jangan-jangan nanti sesat, ya tidak ada seperti itu ya. Maka kalau mencintai Rasulullah di atas mencintai yang lain pasti membawa kebaikan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Kalau yang kita baca tadi ya berkenaan dengan wudhu, niat. Terus ini memang sengaja ngaji ini saya campur antara ngaji tasawuf sampai ngaji fikih ya. Karena saking pentingnya pendidikan karakter, pendidikan diri, itu ulama sering menyusupkan sesuatu yang bisa menjadikan kebersihan hati. Itu cara-cara ulama salaf seperti itu. Tidak mutlak. Kalau hanya membicarakan fikih ya seperti itulah ya. Wudu syaratnya harus suci dari hadas ini kalau melakukan sholat. Terus nanti bagi orang yang kafir ini tidak bisa dianggap sah ya. Terus apalagi murtad ya. Kafir ini ada kafir asli, ada kafir murtad. Yang murtad ini yang justru yang taglid itu lebih ada unsur ibaratnya itu memberatkan. Seandainya dia masuk Islam lagi, maka dia harus mengqadha ya, sholatnya, puasanya, zakatnya ya. Iya, itu taglidon memang